Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku solih solihah, pada kesempatan pagi hari ini marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala karena banyaknya nikmat yang Allah limpahkan pada kita, sehingga kita pada kesempatan pagi hari ini masih dimudahkan untuk selalu belajar. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berharap nantinya kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul qiyamah kelak. Amin. Anak-anakku yang solih solihah, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang pengurangan dengan teknik meminjam. Nah, anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran pada kesempatan pagi hari ini, mari kita terapkan adab-adab di dalam belajar. Adab-adab di dalam belajar sudah sering Ustadz dan Ustadzah ingatkan, yaitu yang pertama adalah niat. Kita selalu memperbaiki niat kita ketika kita belajar hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk kita dan untuk orang banyak. Selanjutnya yaitu bersuci. Hendaknya kita belajar untuk selalu bersuci ketika kita akan pergi ke majelis ilmu atau pergi ke sekolah atau ke madrasah untuk belajar ilmu. Kemudian yang ketiga yaitu diam dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru-guru kalian ataupun ustadz, ustazah kalian yang sedang memberikan pelajaran atau materi kepada antum semua. Yang keempat yaitu doa sebelum belajar. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita awali dengan berdoa. Semuanya, anakku solih solihah, duduk anak solih, kami anak solih, siap duduk rapi. Doa sebelum belajar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, dengan kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga Allah memudahkan belajar kita pada kesempatan pagi hari ini. Baik anak-anakku, di sini ada soal ya. Ustadz bacakan, nanti kita akan belajar bersama. Banjir diakibatkan karena tidak menjaga lingkungan. Sampah yang dibuang ke sungai dapat mengakibatkan banjir. Banjir sering melanda kota Jakarta. Misal di suatu kota ada 8.846 rumah. Hari ini ada 1.628 rumah yang terendam air. Pertanyaannya adalah, berapa rumah yang tidak terendam air? Nah, di sini adik-adik kita ada sebuah soal ya. Ada sebuah pertanyaan, berapa rumah yang tidak terendam?
Nah, insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang bersusun panjang dan bersusun pendek. Baik, selanjutnya. Nah, kita akan menjawab dengan cara bersusun panjang. Nah, ini ya. 8.000, kemudian 800, kemudian 40 dan 6. Selanjutnya ya, 1628. Baik. Ya. Ini adik-adik, angka 6 yang Ustadz warnai merah itu ya. Di situ adalah angka 6. Ketika 6 dikurangi 8, maka tidak bisa. Akhirnya angka 6 meminjam di sebelah depannya atau meminjam angka 40 ini ya. Angka 40 ini memiliki nilai apa dulu? Ya, nilai puluhan. Jadi kita pinjam ya. Kita pinjam 10 dari dari 40 ini, nah, kemudian menjadi 16. Nah, angka 16 ya, itu ditulis di atas 6. Jadi kita pinjam dari 40 ini 10, kemudian ditambah 6 yang angka merah ini, kemudian ditulis di atasnya angka 6. Jadi 16. Kemudian adik-adik, ketika 16 ini dikurangi 8, bisa apa tidak? Ya, tentunya bisa. 16 dikurangi 8 berapa? Iya, 8. Baik. Baik, yang selanjutnya. Jadi angka 40 itu kita kasih silang ya, kita coret ya. Kita coret, kemudian berapa jumlahnya 40 itu sekarang? Iya, 30. Kenapa jumlahnya 30? Karena yang 10 dipinjam yang belakang ya, paham ya? Yang 40 dipinjam 10 yang belakang. Jadi nilainya tinggal 30. Baik. 30 dikurangi 20. Nah, berapa adik-adik? 10. Baik. Kemudian yang selanjutnya ya, 800 dikurangi 600 berapa? Iya, 200. Kemudian 8.000 dikurangi 1.000 berapa adik-adik? 7.000. Kemudian selanjutnya, yang selanjutnya adalah ini. Angka 8 ditambah 10. Berapa jumlahnya? 18. Nah, ditulis di bawahnya 10. Kemudian angka 200 turun. Ditulis di bawahnya. Nah, angka 7.000 juga ditulis di bawahnya. Kemudian dijumlah semuanya. Ya, dijumlah semuanya. Jumlah semuanya berapa? 7.218. Jadi, jumlah rumah yang tidak terendam air adalah 7.218. Mudah ya, insya Allah adik-adik. Nah, adik-adik insya Allah bisa belajar dengan Abi Umi, kakaknya maupun saudara-saudaranya yang ada di rumah. Barakallahu fikum. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan dengan cara bersusun pendek. Nah, ini insya Allah lebih mudah lagi adik-adik. Baik, soalnya akan kita tulis ya. 8.846 dikurangi 1.628. Baik, dikurangi. Nah, angka 6 dicoret. Ya. Nah, di atas angka 6 ada angka 16. Angka 16 didapat ya. Angka 6 yang hitam itu naik ke atas. Kemudian angka 4 itu memiliki nilai apa tadi? Ya, puluhan. Jadi 40. Ya. 40 dipinjam 10. Ya, kemudian 10-nya itu ditambah 6. Jadi 16. Kemudian 16 itu dikurangi 8. Jadi totalnya adalah berapa? 8. Baik. Nah, angka 4 kita coret. Kemudian jadi angka berapa adik-adik? Tinggal berapa? 3. Betul.
Kemudian 3 dikurangi 2. Ya, 3 ini dikurangi 2. Berapa? 1. Pinter. Kemudian 8 dikurangi 6. Berapa adik-adik? 2. Kemudian 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Nah, mudah ya insyaallah. Nah, jadi jumlah rumah yang tidak terendam air 7.218. Insyaallah mudah ya. Insyaallah mudah dan menyenangkan ketika kita belajar matematika. Nah. Baik, selanjutnya. Nah, adik-adikku solih-solihah yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita telah diingatkan sebuah nasihat ya. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membantu seorang muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang meringankan beban seorang muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Nah, adik-adikku sekalian, ya, di awal tadi kita mengambil contoh tentang banjir ya. Kemudian tentunya banjir itu adalah sebuah musibah yang Allah limpahkan kepada manusia yang ada di bumi. Ya. Kemudian beberapa manusia itu membutuhkan bantuan kita, ya, membutuhkan pertolongan kita. Ya. Kemudian di materi tadi kita belajar tentang pengurangan dengan teknik meminjam. Ya. Meminjam itu bisa dikatakan utang ya adik-adik. Tapi di sini kita diberi nasihat sebagai seorang muslim, kita hendaknya berlomba-lomba untuk kebaikan. Berlomba-lomba untuk menolong dan membantu saudara kita yang sedang kesusahan maupun kesulitan. Maka Allah akan meringankan beban seorang hamba yang selalu menolong saudaranya di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum, semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berbuat kebaikan di muka bumi ini. Baik anak-anakku, Imam An-Nawawi berkata dalam hadis di atas tadi ya, terdapat keutamaan menunaikan atau membantu kebutuhan dan memberi manfaat kepada sesama muslim. Ya. Sesuai kemampuan, baik itu dengan ilmu, harta, pertolongan, pertimbangan tentang suatu kebaikan, nasihat dan lain-lain. Ya. Banyak sekali hal yang bisa kita lakukan yang bisa bermanfaat untuk saudara-saudara dan kerabat kita. Ya. Ketika kita memiliki ilmu kita bisa kita ajarkan kepada saudara kita. Ketika kita memiliki harta yang lebih, bisa kita bagi dengan saudara-saudara kita. Ketika mereka membutuhkan pertolongan, kita bisa menolong, maka kita juga bisa menolongnya. Ketika saudara kalian meminta nasihat atau pertimbangan suatu kebaikan, maka berilah nasihat yang baik dan lain sebagainya. Nah, itulah poin dari hadis yang kita sampaikan di awal tadi. Baik, kemudian dari Ibnu Umar, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi." Siapa yang biasa membantu hajat saudaranya, maka Allah akan senantiasa menolongnya dalam hajatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika kita suka menolong saudara kita, maka Allah pun akan selalu menolong kita di setiap waktu yang kita butuhkan, insya Allah. Baik anak-anakku, mungkin itu ya sedikit
nasihat untuk kita yang berkaitan dengan matematika, yang dimana kehidupan ini selalu kita membutuhkan orang lain, membutuhkan orang lain. Selain kita juga membutuhkan pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik anak-anakku, insyaallah pelajarannya selesai untuk kesempatan pagi hari ini. Semuanya duduk anak solih. Kami anak solih siap duduk rapi. Doa sesudah belajar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal buhal wal harami wa adabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsa wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Apabila Ustadz banyak salah kata, mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.